Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga hari ini tetap semangat, kemudian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Hari ini insya Allah ada materi baru ya anak-anak, yaitu mengenai pengolahan data. Kalau kemarin kita sudah membahas bab bangun ruang, sekarang kita lanjut ke bab yang baru. Silahkan anak-anak semuanya seperti biasa mempersiapkan alat tulis dan juga bukunya. Nanti setiap ada materi yang baru silahkan untuk dicatat. Sudah siap anak-anak semuanya? Oh iya, kita awali dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dalam pengolahan data itu ada mengurutkan data. Data itu sendiri adalah sekumpulan fakta atau informasi yang belum diolah berupa angka, kata-kata, citra, atau gambar atau simbol yang diperoleh melalui pengamatan dari sumber-sumber tertentu. Mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Mengurutkan data dibagi menjadi dua. Jadi ada dua cara mengurutkan datanya. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil. Tadi data itu berupa apa saja? Ada berupa angka, kata-kata, dan sebagainya. Tetapi kebanyakan kalau di matematika itu mengurutkan datanya adalah data angka. Contohnya, urutkan data berikut mulai dari yang terkecil. Ini ada datanya. Ada 13, 15, 11, 13, 14, 12. Ini apakah sudah urut anak-anak semuanya? Ya, tentu saja belum urut. Maka urutannya adalah, tadi yang diminta dari yang apa? Dari yang terkecil. Berarti dari 11, 12, 13. Kemudian 13 lagi. Kenapa kok 13 lagi? Ya, karena datanya ada dua di sini 13-nya. Walaupun ada angka yang sama, tetapi jumlahnya berbeda, harus ditulis semuanya. Gitu nggih. Kemudian 14 dan 15. Nah, sudah urut anak-anak semuanya? Sudah ya? Kemudian, mohon maaf, ini yang kedua ya. Cara yang kedua, mengurutkan data yang dari yang terbesar. Contohnya, urutkan data berikut mulai dari yang terbesar. Datanya sama kayak tadi. Ini ya datanya, bisa kalian lihat. Kemudian, maka urutannya adalah dari yang terbesar. Yuk, bersama-sama. 15, 14, 13, 13, 12, 11. Seperti itu anak-anak semuanya mengurutkan data insya Allah mudah ya. Nanti yang diminta apa? Dari yang terkecil. Ya, berarti kalian cari angka yang paling terkecil, kemudian urutkan ke yang besar kayak gitu. Kalau dari yang terbesar, kalian cari angka yang paling besar, kemudian urutkan ke yang kecil. Nah, seperti itu nggih. Kemudian dari data yang telah diurutkan, kita lebih mudah mendapat informasi, yaitu sebagai berikut. Dari data di atas ini ya, yang pertama nilai tertinggi adalah 15. Apakah benar? Ya, ini ya yang terbesar atau tertinggi itu adalah 15. Nilai terendah adalah 11. Ya, terendah atau yang terkecil ini 11. Terdapat dua data dengan nilai 13. Tadi angka 13-nya ada berapa? Ada dua nggih. Benar ya berarti. Nah, setelah diurutkan lebih enak atau tidak? Tentu saja lebih mudah ya, lebih enak dalam membaca datanya. Seperti itu anak-anak semuanya. Nanti bisa kalian skip video ini untuk kalian pahami terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada penyajian data. Setelah memperoleh data, biasanya data tersebut disajikan dalam bermacam-macam bentuk. Cara penyajiannya, cara menyajikan atau mempersembahkannya tuh apa saja. Nah, ini yang pertama menggunakan tabel. Data dapat digambarkan menggunakan tabel. Berikut yaitu contoh tabel dari data nilai matematika. Ini bentuknya tabel ya, seperti ini. Di kelas 4, pengolahan data itu sudah, ini kita hanya mengulang saja, kemudian nanti juga ada tambahannya. Yang kedua, ada diagram batang.
Kita ubah data di atas ke dalam bentuk diagram batang. Bentuknya seperti ini. Oke, di sini ada nilainya ya, ada nilainya. Kemudian di sini ada jumlahnya. Jumlah siswanya yang mendapatkan nilai misalnya 65, berarti di sini di tengah-tengahnya 4 dan 6 berarti berapa? 5 nggih. Nah, kita bisa membaca data dari diagram batang ini. Kemudian yang ketiga, cara penyajian datanya yaitu ada diagram lingkaran. Bentuknya seperti ini. Yang keempat, diagram garis hampir sama menyerupai diagram batang, hanya saja bentuknya diubah menjadi garis. Ini ya, tadi yang memperoleh nilai 65 berapa? Berapa anak? Di sini ya, ada 5 ya. Di sini jumlah anak. Nanti ini mungkin kepotong ya anak-anak, mohon maaf. Ini ada keterangannya jumlah. Sebelah kiri itu menunjukkan jumlahnya, kemudian sebelah sini nilainya. Kita lanjutkan anak-anak semuanya. Selanjutnya yang kedua ada rata-rata hitung atau bahasa lainnya adalah min. Min yaitu nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya yaitu rata-rata atau min sama dengan jumlah data, berarti tadi kan misal ada 5 data, ada 5 angka, kemudian angka tersebut dijumlahkan, total seluruh dari jumlah data tersebut. Kemudian dibagi banyaknya data. Ada berapa datanya? Oh, ada 5. Ya sudah, berarti nanti dibagi 5. Contoh. Nah, di sini ada contohnya ya. Data nilai siswanya itu ada 70, 75, 70, 90, 85, dan juga 90. Nah, kita hitung dulu banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, banyaknya data ada 6. Kemudian, kita jumlahkan datanya terlebih dahulu. Kita jumlahkan semua nilainya. 70 ditambahkan 70, ditambah 75, ditambah 85, ditambah 90, ditambah 90. Kemudian dibagi banyaknya data. Tadi banyaknya data ada 6. Hasilnya adalah 480 dibagi 6, sama dengan 80. Jadi, min atau rata-rata hitung data di atas adalah 80. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, ada menentukan rata-rata dari tabel. Perhatikan tabel berikut, data banyak siswa kelas 1 sampai kelas 6. Di sini ada 2 kolom. Kolom yang pertama kolom kelas 1 sampai kelas 6. Kolom yang kedua ada banyaknya siswa, yaitu cara membacanya kelas 1 banyaknya siswa ada 30. Kelas 2 ada 32 sampai kelas 6 itu ada 30 siswa. Tentukan rata-rata banyak siswa setiap kelasnya. Penyelesaiannya, banyaknya data ada 6 karena ada 6 kelas ya. Kemudian jumlah datanya kita jumlahkan semuanya. Oh ya, di sini untuk rata-rata atau min, untuk penjumlahan datanya bisa kalian urutkan terlebih dahulu ataupun tidak, sama saja hasilnya. Tetapi kalau kalian biar terbiasa mengurutkan ya berarti kalian urutkan datanya terlebih dahulu. Oke, untuk Untuk berlatih mengurutkan. Berarti yang tadi contoh yang pertama itu tadi diurutkan terlebih dahulu. Untuk yang contoh yang kedua ini tidak diurutkan datanya, tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti hasilnya sama saja. Jumlah datanya yaitu 30 ditambahkan 32 ditambah 31 ditambah 31 ditambah 32 dan juga ditambahkan 30. Hasilnya adalah 186. Rata-ratanya adalah 186 jumlah data dibagi dengan banyaknya data. 186 dibagi 6 hasilnya adalah 31. Jadi, rata-rata banyak siswa di setiap kelas adalah 31 orang.
Yang ketiga, kita akan menentukan rata-rata dari diagram batang. Perhatikan diagram batang berikut. Ada data nilai ulangan matematika kelas 6. Di sini garis horizontalnya atau yang di bawah ini ada data nilainya, kemudian garis yang tegak atau garis vertikal itu ada banyaknya siswa. Tentukan rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6. Penyelesaiannya kita hitung terlebih dahulu banyaknya data itu diambil dari mana? Dari banyaknya siswa. Yang mendapatkan nilai 5 itu ada berapa siswa, yang mendapatkan nilai 6 sampai yang mendapatkan nilai 10 itu ada berapa siswa. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita hitung dulu ya. Ya, dari yang pertama. Yang mendapatkan nilai 5 yaitu ada berapa siswa? Ada 9 siswa, yaitu antara 8 dan 10, berarti di sini ada angka 9 ya. 9 kemudian ditambahkan yang mendapatkan nilai 6 itu ada 7 anak, kemudian yang mendapatkan nilai 7 itu ada 10 siswa, kemudian yang mendapatkan nilai 8 itu ada 5 siswa di sini, yang mendapatkan nilai 9 ada 4 siswa, dan yang mendapatkan nilai 10 ada 1 siswa. Nah, jumlahnya, mohon maaf, banyaknya data berarti adalah 36 ya. Kemudian jumlah datanya itu diambilkan dari perkalian antara nilainya, nilai 5 itu berapa anak yang mendapatkannya, itu dikalikan. Okay? Jumlah datanya berarti nilai 5 yang mendapatkan nilai 5 itu adalah 9 anak, berarti 5 kali 9 ditambahkan nilainya 6, yang mendapatkan nilai 6 itu ada sebanyak 7 siswa. Kemudian yang mendapatkan nilai 7 ada 10 siswa, berarti 7 kali 10. Yang mendapatkan nilai 8, tadi ada berapa anak? Ada 5 anak ya, berarti 8 kali 5. Ditambahkan nilai 9, yang mendapatkan nilai 9 itu ada 4 siswa, dikalikan 4, 9 kali 4, ditambahkan yang mendapatkan nilai 10 ada 1 siswa. 10 kali 1. Nah, kita totalkan atau jumlahkan datanya. Berarti di sini hasilnya adalah 243. Rata-ratanya jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah datanya ada 243 dibagi 36. Nah, hasilnya adalah 6,75. Jadi, rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6 adalah 6,75. Yang selanjutnya, kita akan menentukan rata-rata dari diagram garis. Perhatikan diagram garis berikut. Ada data penjualan buah mangga selama 5 jam di toko buah segar. Tentukan rata-rata banyak penjualan mangga setiap jamnya. Penyelesaiannya banyaknya data ada 5. Jadi di sini di garis yang horizontal atau yang mendatar itu ada data jamnya. Pukul berapa? Pukul 12, pukul 1, pukul 2 sampai pukul 4. Kemudian yang garis tegaknya atau vertikal itu ada data banyak penjualannya dalam kilogram. Ya, berarti cara bacanya bagaimana? Pada pukul 12, banyak mangga yang terjual ada berapa? Ada 15 kg. Pada pukul 1 ada berapa mangga? Dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, di sini banyaknya data ada 5. Ya, mulai dari pukul 12 sampai pukul 4, yaitu 5 jam di sini ya. Nah, jumlah datanya berarti dalam kilogram ya. Pada pukul 12 itu ada 15 kg, ditambahkan pada pukul 1 ada 20 kg yang terjual, kemudian pukul 2 masih sama 20 kg, ditambahkan pada pukul 3 itu ada 30 kg yang terjual, ditambahkan pada pukul 4 ada 25 kg, hasilnya ada 110 kg. Rata-ratanya yaitu jumlah datanya ada berapa? Ada 110 kg dibagi banyaknya data ada 5. Kemudian hasilnya adalah 22. Jadi rata-rata banyak penjualan
buah mangga setiap jamnya adalah 22 kilogram. Seperti itu anak-anak semuanya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kalian bisa skip videonya untuk mencatat terlebih dahulu kemudian dipahami. Jika ada yang belum paham, silahkan langsung WA ke Bu Fajri. Insya Allah Bu Fajri usahakan untuk bantu ya, baik yang kelas 6 AR ataupun 6 HAMKA, boleh langsung WA ke Bu Fajri. Tetap semangat anak-anak semuanya. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.